Melihat anjing ganas lepas dan menyerbu Ainon, Salahuddin, pengawal pribadinya, melompat maju. Namun, ia tidak menyelamatkan Ainon, melainkan melindungi Nopa, saudara tiri Ainon yang licik, meninggalkan Ainon dicabik-cabik dan berlumuran darah. Barulah Ainon tersadar sepenuhnya. Salahuddin, pria yang dicintainya selama 3 tahun, tak pernah sepadan dengan pengabdiannya. Setelah pulih, Ainon menyetujui permintaan ayahnya untuk menikahkan ia dengan putra sulung yang lumpuh. Ia juga memutuskan untuk menghadiahkan Salahuddin kepada Nopa di hari pernikahannya. Bertahun-tahun sebelumnya, Ainon jatuh cinta pada Salahuddin pada pandangan pertama dan berencana memenangkan hatinya yang dingin. Namun, ia kemudian mendengar Salahuddin berbicara dengan seorang teman, mengungkapkan bahwa ia bukan pengawal, melainkan pewaris bangsawan. Pengabdiannya di sisi Ainon hanyalah untuk mendekati Nopa. Di mata Salahuddin, Ainon tak berharga bahkan sehelai rambut pun. Patah hati, Ainon memutuskan melepaskannya dan menerima pernikahan pengganti. Keesokan harinya, Ainon pergi ke rumah lelang untuk mempersiapkan mas kawinnya. Nopa juga muncul menggunakan uang saku untuk menantang setiap tawaran Ainon. Namun, Ainon memegang 1 juta tael emas dari ayahnya, kekayaan yang tak tertandingi oleh Nopa. Meski begitu, Salahuddin melihat Nopa kebingungan dan diam-diam memerintahkan para penjaga untuk menawar dengan gegabah, merampas setiap barang, lalu mempersembahkannya dengan megah kepada Nopa. Akhirnya, Ainon tidak mendapatkan apa-apa, sementara Nopa bermandikan kemenangan. Dengan geram, Ainon melempar plat nomornya dan pergi, berencana menenggelamkan kesedihannya dalam anggur. Nopa bersikeras bergabung, dan Salahuddin sendiri mengangkatnya ke atas kereta kuda. Di kedai, sebuah kotak kandang terlepas saat kontes, menyerang mereka. Sekali lagi, Salahuddin melindungi Nopa, membiarkan Ainon terluka. Kemudian, Ainon menghukum kelalaian Salahuddin dengan cambuk keluarga. Tetapi Nopa maju dan menerima cambukan itu. Hati Salahuddin sakit untuk Nopa. Keesokan harinya, Ainon diculik. Anehnya, para bandit tidak meminta uang atau tubuh, hanya mencambuknya. Ketika mendengar suara familiar di dekatnya, Ainon menyadari dengan ngeri bahwa dalangnya adalah Salahuddin sendiri. Tak lama kemudian, ulang tahun Nopa tiba. Ainon membawa hadiah untuk terakhir kalinya. Di dalam, ia menyaksikan Nopa menikmati kasih sayang dan hadiah. Pikiran Ainon melayang kembali ke wafaanaan ibunya, ketika ayah dan selingkuhannya mengantar ibunya ke liang lahat saat hamil. Salahuddin menghujani Nopa dengan harta karun langka. Dada Ainon sesak, dan ia meninggalkan aula. Nopa mengejarnya, mengejeknya, bahkan menghina mendiang ibunya. Amarah membuncah dalam diri Ainon. Namun, sebelum ia bertindak, Nopa melihat Salahuddin datang, meraih tangan Ainon, dan menampar wajahnya sendiri, berpura-pura ditindas. Salahuddin langsung merasa tertekan. Kerumunan mengutuk Ainon, jadi ia berhenti menjelaskan, menerima kesalahan dengan senyum dingin, lalu menarik Nopa ke depan dan menampar wajahnya dengan keras sebelum menerobos kerumunan dan pergi sendirian. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Ainon memerintahkan pelayannya berkemas. Salahuddin mengira Ainon hanya pindah rumah.